Salam dalam kasih Kristus. Bapak Ibu Saudara, berandai-andai merupakan sebuah kegiatan atau aktivitas yang saya percaya kita semua tentu pernah melakukannya. Khususnya ketika kita mengalami situasi dan kondisi terkini atau pada saat tertentu yang tidak sesuai dengan harapan kita atau tidak seideal yang kita inginkan, kita kadang suka berandai-andai. Ya, coba saja kalau misalnya situasinya nggak seperti ini. Ya, contoh ketika dalam situasi COVID, ya, situasi pandemi, kita mengalami berbagai macam kerugian, masalah, pergumulan, mungkin kita berandai-andai. Wah, coba saja kalau nggak pandemi, pasti akan begini. Gitu ya, pasti akan lebih baik dan lain sebagainya. Kita biasa berandai-andai. Namun kita tahu bahwa dalam berandai-andai itu sebuah situasi yang cenderung tidak bisa diubah gitu ya. Sehingga kita dalam tanda kutip seolah menghibur diri kita dengan cara berandai-andai tadi. Membayangkan, berimajinasi kalau saja situasi lebih baik akan seperti apa ya kira-kira. Tapi kita tahu, sama-sama tahu bahwa pada saat itu situasinya ya memang tidak bisa diubah. Ya kita hanya bisa berandai-andai. Kita juga bisa berandai-andai dalam sebuah situasi yang memang sangat baik, yang sangat luar biasa, yang sangat positif. Kita bisa berandai-andai, wah, kalau saja situasi berbeda, pasti saya akan lebih terpuruk lagi. Misal begitu. Ya, intinya berandai-andai sebuah aktivitas yang kita biasa lakukan, tapi kita sama-sama tahu bahwa itu sesuatu hal yang umumnya dilakukan ketika situasinya sangat berbeda dan tidak bisa diubah. Nah, Bapak Saudara, apa kita pernah berandai-andai? Kalau saja kita tidak pernah menerima karunia keselamatan dari Tuhan, atau seandainya Tuhan Yesus tidak pernah menebus dosa-dosa kita, tidak pernah menggantikan kita di kayu salib, kalau seandainya Tuhan Yesus tidak bangkit, ya, apa yang akan terjadi? Pernah nggak kita berandai-andai dalam hal yang seperti itu? Rasul Paulus pernah mengingatkan dan pernah mengajak jemaat di Korintus untuk menghayati bagaimana hidup iman mereka dengan mempergunakan kata tadi. Ya. 1 Korintus 15 ayat 14. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Ya. Saya ulangi sekali lagi. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Rasul Paulus ingin mengingatkan betapa berharganya momentum dan makna kebangkitan Tuhan Yesus. Karena kalau tidak, maka itu menjadi sia-sia segala sesuatu yang kita jalani. Nah, saya mengajak kita untuk membalik kondisi atau kenyataan yang ada. Kalau Kristus nyatanya sudah bangkit, ya, atau dibangkitkan sesuai dengan istilah Rasul Paulus, ketika Kristus sungguh sudah bangkit, lalu andai kata kita, orang-orang yang sudah diselamatkan melalui karya kebangkitan Kristus, terus nggak ngapa-ngapain, akan bagaimana? Andai kata kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah merasakan karya Tuhan Yesus yang begitu luar biasa lewat kebangkitannya, malah tidak memanfaatkan ini dengan baik, apakah akan sia-sia juga? Apakah akan menjadi sesuatu hal yang semu segala sesuatu yang kita jalani, hidup, ibadah kita, aktivitas keagamaan kita? Ya, ini yang menjadi sebuah bagian yang saya ajak kita untuk merenungkan bersama. Karena tidak lama lagi kita juga akan merayakan atau mempersiapkan diri untuk merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama menguji diri kita. Sama-sama membuat ini menjadi perenungan yang terus-menerus. Ketika Kristus sungguh dibangkitkan dan kuasanya nyata, lalu kita tidak melakukan apa-apa terkait dengan kuasanya dan kebangkitannya itu, apakah tidak menjadi sia-sia seluruh karya Kristus yang Dia sudah lakukan buat kita? Ketika Dia sudah mengerjakan semuanya buat kita, lalu kita tidak menunjukkan bagaimana menjalani yang terbaik bagi Tuhan, apakah kita rela dan tega
melihat seluruh karyanya, penderitaannya, kematian, kebangkitannya, kebaikannya sampai dengan saat ini jadi sia-sia. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena segala karya yang Tuhan lakukan pada kami begitu luar biasa, begitu besar, begitu tidak bisa tergantikan oleh apapun juga. Dan kami tidak ingin semua karya Tuhan itu menjadi sia-sia karena kami yang tidak melakukan bagian kami dengan baik. Ya Tuhan, biarlah kami tetap setia sebagai anak-anak Tuhan. Kami tetap menghargai karya Tuhan. Dan segala sesuatu dalam kehidupan kami yang kami jalani pada saat ini adalah bagian dari ungkapan syukur kami dan tekad kami untuk melakukan yang terbaik, melayani Tuhan, tidak menyia-nyiakan segala karya Tuhan, khususnya kebangkitan Tuhan Yesus. Kami serahkan Tuhan doa ini, kami serahkan kehidupan kami percaya penyertaan pemeliharaan Tuhan nyata atas kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Sebuah pujian untuk kita renungkan bersama. Tuhan Yesus memberkati.